Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman di mana Presiden Jokowi menegaskan kepada pihak-pihak yang berusaha mengganggu proyek strategis nasional. Pak Jokowi berkata, saya akan gigit sendiri dengan cara saya. Wow, ini pasti membuat para musuhnya, para orang-orang yang berniat jahat gemetar. Kita tahu sekarang ada beberapa menteri yang sedang diproses hukum, sudah menjadi tersangka, dan akan menjadi tersangka karena beritanya sudah tersebar di mana-mana. Nah, ini ancaman Pak Jokowi ini nggak main-main ya. Siapapun yang coba bermain-main dengan anggaran, siapapun yang coba bermain-main dengan proyek strategis nasional, Pak Jokowi menegaskan dia akan gigit sendiri dengan caranya. Wow, sakti banget ini omongan Pak Jokowi ini. Harusnya lawannya itu sebenarnya jangan coba-coba ya, karena kalau coba-coba kita tahu sekarang beberapa menteri sudah masuk dalam KPK, sudah masuk dalam penyidikan KPK. Nah, bagaimana ketegasan Pak Jokowi memperingatkan pihak-pihak yang akan mengganggu proyek strategis nasional tersebut? Yuk kita simak bareng-bareng videonya. Bapak Ibu sekalian yang ada di desa, para dai, coba cek bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Keras Pak Jokowi. Ya, ini perihal dana desa ya. Pak Jokowi mengucurkan dana desa. Dia bilang kalau nggak ada fisiknya, itu kesimpulannya berarti ada korup di situ gitu ya. Keras nih peringatan Pak Jokowi ini. Saya turunkan BPK, BPKP. Kampus tuh. Cek. Kalau nggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1 sampai 2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau nggak jadi barang, kepala desanya diciduk. Kata Pak Jokowi 1 sampai 2 miliar itu diturunkan ke desa-desa. Kalau tidak jadi barang, ada jalan desa ndak? Ada embung nggak? Kalau nggak ada, kata Pak Jokowi, berarti ada indikasi korupsi di sana. Pak Jokowi akan turunkan BPK, maka kepala desanya bisa diciduk. Ini gila sih ini peringatan Pak Jokowi ini. Bahkan Pak Jokowi juga sebenarnya sudah mendorong undang-undang perampasan aset koruptor ya. Tapi entah kenapa mandek di DPR ya. Saya nggak tahu nih kenapa nih. Kita lanjut bagaimana Pak Jokowi memperingatkan lagi lawan-lawan politiknya yang coba mengganggu proyek strategis nasional. Dia akan gigit sendiri dengan caranya. Keras ini, keras. Impor minyak kurangi. Produksi minyak di dalam negeri tingkatkan. Refinery bangun. Produksi B20, B30 sampai nanti akhirnya B100 jalankan. Jangan sekali-kali ada yang main-main dengan yang tadi saya sampaikan baru saja. Keras bos, keras. Saya sampaikan, saya tidak mau impor terus. Dan sekali lagi saya sampaikan ini di mana-mana, di dalam rapat internal juga, jangan ada yang coba-coba menghalangi saya dalam menyelesaikan masalah yang tadi saya sampaikan. Pasti akan saya gigit. Gila. Dengan cara saya. Pasti akan saya gigit, kata Pak Jokowi, dengan cara saya. Ini gila sih Pak D ini. Memang benar-benar master dalam perpolitikan Indonesia ya. Kita sudah lihat lawan-lawan politiknya semua sekarang bertekuk lutut ya. Kalau saya bilang bisa katakan, siapa sih sekarang lawan politiknya yang berani dengan frontal itu mengkritik Pak Jokowi itu nyaris sedikit sekali gitu ya. Karena ya secara politik itu hancur perolehan suaranya kalau berani berseberangan dengan Pak Jokowi gitu ya. Partainya saja sendiri itu tidak berani frontal belakangan ini karena ya sudah mendapatkan akibatnya begitu berseberangan dengan Pak Jokowi ketika Piala Dunia U20 ya.
Tapi ini persoalan lain ya, kalau yang Pak Jokowi bilang ini perkara mafia-mafia ya, mungkin di minyak goreng gitu ya, impor-impor pangan mungkin ya, saya tidak terlalu paham karena tidak lihat full videonya. Coba kita lihat video selanjutnya. Jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Yes, betul. Betul Pak Jokowi, sangat betul. Karena tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda besar strategis bangsa kita. Ya, saya nggak tahu nih ya, di video terakhir ini Pak Jokowi lagi memberi pidato di depan siapa, sepertinya wali kota, gubernur ya. Intinya pejabat publik lah. Ya, saya sangat merasa mantap dengan pidato Pak Jokowi ini karena dia mendorong jajaran di bawahnya gitu ya, ataupun ya kepala-kepala daerah di tempat lain gitu ya. Ini secara moral dia memberi dukungan untuk jangan takut menggigit siapapun yang coba mengganggu agenda besar nasional, termasuk di daerah, agenda-agenda daerah. Jadi ini apa ya, manpowernya dari Pak Jokowi benar-benar luar biasa. Harusnya ini menjadi sebuah keberanian ya, dorongan untuk mengambil keputusan berani bagi pejabat-pejabat di daerah untuk terus berinovasi dan melawan siapapun yang coba mengganggu, misalnya ada investasi, ada pabrik atau perusahaan ingin investasi dan diganggu, padahal sudah tidak ada problem, tidak ada masalah dengan rakyat, dengan warga, misalnya gitu ya. Tapi ada pihak-pihak lain yang coba mengganggu, Pak Jokowi bilang gigit, artinya ya singkirkan lah, mungkin kurang lebih begitu ya. Intinya demi kemaslahatan umat lah ya, demi kebaikan bersama, karena ada agenda-agenda yang harus terrealisasi ya, kalau menurut saya ya teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman, pendapat saya yang singkat ini dari video-video yang singkat ini juga. Tapi poinnya sih dapat banget ya. Pak Jokowi itu kan sangat efisien dan efektif kalau menyampaikan pesan, tidak bertele-tele. Jadi sedikit pun kita sudah bisa ambil pelajaran dan ambil poin-poin pentingnya dari omongan, dari pidato Bapak Joko Widodo. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.